Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yoga Nuari, tutor bahasa Indonesia di paket B PKBM Bina Pandu Mandiri. Kali ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Bagaimana teks deskripsi itu? Kita saksikan. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa kepada pembaca secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan, meraba objek yang digambarkan oleh penulis. Tujuan dari teks deskripsi ini ialah untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin, senyata mungkin objek atau suasana atau perasaan si penulis, sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, atau mengalami apa yang dideskripsikan. Contohnya, misalnya kalian pernah ke alun-alun Ciamis. Nah, si penulis akan berusaha menggambarkan bagaimana kondisi alun-alun Ciamis saat ini. Misalnya, di tengah alun-alun Ciamis itu terdapat ikon air mancur, yaitu berbentuk bunga rafflesia. Ya, warnanya disebutkan warnanya apa, bagaimana kondisinya, dan sebagainya, sehingga pembaca dapat membayangkan bagaimana bentuknya, bagaimana suasananya di sana. Adapun ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret atau nyata, menggambarkan tempat wisata yang indah, ya seperti apa. Ya, dengan demikian teks deskripsi banyak menggunakan kata-kata khusus. Misalnya ramah, hijau cerah, biru toska, kuning emas. Ya, itu disesuaikan dengan objek yang digambarkannya. Dan yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal yang menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Contohnya, ombak menggempur, kemolekan pantai, tangguh, kucingku yang lucu. Nah, itu ada emosi. Emosi di sini adalah perasaan. Ya, menggambarkan perasaan si penulis yang kuat, sehingga akan sangat mengena ke pembaca, dapat terlukiskan oleh pembaca. Selanjutnya ada yang disebut struktur teks. Struktur teks di sini adalah bagian penting dari sebuah teks yang membangun sebuah teks secara utuh, yaitu adalah struktur teks. Struktur teks dalam teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua deskripsi bagian. Dan yang ketiga penutup atau kesan. Identifikasi di sini ialah berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan-pernyataan umum yang berhubungan dengan objek itu sendiri. Yang kedua, bagian deskripsi bagian itu berisi tentang rincian bagian objek yang diuraikan dengan rinci, ya, berdasarkan tanggapan dari si penulis. Ya, itu perincian ini dapat dijelaskan atau diisi dengan bagaimana kondisinya, apa yang dilihatnya, apa yang dirasakan dari objek tersebut. Ya, dan terakhir, penutup ialah bagian yang berisi tentang kesan dari penulis. Ya, untuk penutup ini dalam teks deskripsi bisa ada, bisa juga tidak digunakan. Artinya dalam struktur teks deskripsi
bagian penutup ini bisa dihadirkan atau tidak. Jadi mungkin yang paling utama ada dua ya, identifikasi dan deskripsi bagian. Sedangkan penutup itu boleh ada, boleh tidak. Ada juga unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Unsur kebahasaan ini adalah bahasa atau mungkin ilmu bahasa yang ada dalam teks ini, yang digunakan dalam teks deskripsi. Di antaranya, yang pertama ada kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Ya, contohnya melihat, membawa. Sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkupnya atau cakupannya lebih sempit. Ya, yang tadi meluas, yang ini sempit. Ya. Contohnya, kalau kata umumnya adalah melihat, ya, melihat tentu menggunakan mata ya. Nah, kata khususnya ialah melirik, mengerdip, memandang. Ya, jadi banyak variasi dari kata melihat. Melihat kan umum, ya. Caranya banyak sekali. Contohnya melirik, mengedip, atau memandang. Ya, itu bagian-bagian dari melihat. Contoh yang lain, membawa. Ya, membawa itu adalah kata umum. Ya, kata khususnya misalnya menjinjing. Ya, biasanya menjinjing itu dipegang ya, seperti barang atau menjunjung, diangkat. Ya, itu contoh dari kata khusus dan kata umum. Ya, banyak kata umum lain yang banyak contoh-contoh kata umum dan kata khusus di luar sana banyak lagi. Ini hanya sebagian kecilnya saja. Bahasan yang kedua adalah kalimat terperinci untuk mengkonkretkan atau memperjelas. Ya, dalam teks deskripsi ini tentunya perlu kata-kata perincian guna untuk memperjelas atau mengkonkretkan suatu objek. Ya, contohnya ibuku orang yang sangat sabar. Nah, untuk menjelaskan ibuku yang sangat sabar ini bisa diperinci lagi menjadi atau ditambahkan kalimat ibu tidak pernah mengeluh dengan keadaan. Sejak ayah meninggal, ibu yang selalu menafkahi keluarga kami. Nah, itu penggambaran yang lebih konkret dari kata ibu yang orang yang sangat sabar. Yang sabarnya itu seperti apa? Nah, yang tadi tidak pernah mengeluh, ya, yang selalu menafkahi, ya, itu kata konkretnya. Selanjutnya, kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Ya, penggunaan panca indera ini berhubungan dengan kata rinci yang tadi, supaya apa yang diutarakannya dalam pengkonkretan bisa dirasakan oleh atau mungkin seolah-olah bisa dirasakan oleh panca indera kita. Nah, contohnya di sini. Oh iya, sebelumnya. Panca indera itu kan banyak ya, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan menggunakan tangan atau menggunakan tubuh kulit, ya. Bahkan juga mungkin mencium. Contohnya, angin semilir membelai rambutku. Ya. Angin itu kan dirasakan oleh badan ya, tentunya itu adalah perabaan. Contoh kedua, aroma melati memenuhi ruangan ini. Nah, itu adalah serapan indera, tentunya penciuman ya, hidung ya. Kalau aroma, bau itu oleh hidung, penciuman. Ya. Kalau misalnya pohon itu berwarna hijau atau daun itu berwarna hijau, itu tentunya penglihatan karena warna bisa diidentifikasi oleh mata. Selanjutnya, kata dengan emosi yang kuat.
Nah, dalam teks deskripsi ini tentunya emosi yang kuat ini sangat penting. Ya. Ini akan menjadi daya yang luar biasa untuk memperkuat gambaran yang kita inginkan. Contohnya, ayahku memang tangguh. Setiap hari ia bekerja keras untuk menghidupi keluarga kami. Ya. Emosi yang kuat ini adalah kata tangguh. Ya. Itu menggambarkan yang sesuatu hal yang luar biasa. Ya, emosi yang kuat. Tentunya di sini juga dengan kalimat perincian dengan emosi yang kuat juga. Ya. Tangguh di sini si ayah yaitu untuk bekerja keras menghidupi keluarganya. Ya, di sana ada daya yang sangat luar biasa untuk menggambarkan perasaan si penulis terhadap sosok ayah ini. Ya, sehingga bisa tersampaikan dengan baik atau bisa dirasakan oleh si pembaca. Dan terakhir adalah kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini adalah kata dasar yang mendapat imbuhan atau awalan, akhiran, sisipan atau campuran awalan dan akhiran. Contohnya pemandangan. Ya, pemandangan di sini merupakan suatu kata imbuhan. Ya, kata dasarnya adalah pandang. Ya, namun kata pandang ini mendapat afiksasi atau imbuhan pe di awal dan an di akhir sehingga menjadi pemandangan. Contoh yang lain, kata dasar lihat, ya, lihat ya oleh mata tadi, mendapat imbuhan me di awal sehingga menjadi melihat. Ya, melihat adalah kata berimbuhan. Kata dasarnya adalah lihat. Ya, seperti itu. Lu luas. Kasih mama, luas dong. Enggak. Biar gak chatting ulang lagi, ini udah selesai. Selanjutnya ada konjungsi. Ya, konjungsi adalah kata yang digunakan sebagai kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, atau antar kalimat. Fungsinya ada dua. Konjungsi berdasarkan fungsinya, konjungsi dibagi dua. Ada konjungsi intra-kalimat, ya, konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat itu sendiri. Ya, ada juga antar kalimat. Ada juga antar kalimat, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Ya, konjungsi intra-kalimat ini contohnya dan, juga, tetapi, sehingga. Contoh antar kalimat yaitu meskipun demikian, oleh sebab itu, maka dari itu, akhirnya, kemudian, yaitu adalah untuk menggabungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Dan alhamdulillah materi kali ini selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.